Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi bersama dengan Kak Liana di IMPA kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kalian mau tanya nih, gimana nih kabar adik-adik semua? Kalian doain semoga adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat ya, sehingga adik-adik bisa mengikuti ibadah IMPA ini dengan penuh semangat. Nah, adik-adik, ibadah IMPA kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Kak Kesia sebagai pelayan firman, Kak Nesa sebagai editor, dan liturgos oleh Kak Liana. Dan juga ada adik-adik layan dari Pelkat PA Trinitas juga yang melayani pada minggu pagi ini. Yuk adik-adik, kita mulai ibadahnya ya. Sebelum beribadah, Kak Liana mau mengajak adik-adik semua untuk bersaat teduh. Dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, saat teduh dimulai. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Untuk itu, adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitab. Lalu kalau sudah, dibuka ayatnya dari Mika 3
ayatnya yang pertama hingga yang keempat. Sudah gitu, adik-adik taruh Alkitabnya, lalu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami walaupun melalui virtual Tuhan, melalui kanal YouTube Tuhan, tapi kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Mika 3 ayatnya yang pertama hingga yang keempat. Kakak akan membacakannya untuk kita sekalian. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku, dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang melakukannya di kehidupan sehari-hari. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Kakak berharap adik-adik selalu sehat walaupun di masa pandemi saat ini. Oh iya adik-adik, tadi kita sudah membaca tentang ayat Alkitab dari Mika 3 ayat yang pertama hingga yang keempat. Nah adik-adik, sekarang kakak mau bertanya nih, sebelum kita memulai ke dalam cerita kita. Di sini adik-adik siapa yang suka marah-marah? Siapa yang suka berbuat jahat sama temennya? Kalau ada, mulai sekarang adik-adik tidak boleh lagi melakukan hal tersebut. Ya adik-adik, karena hal tersebut itu tidak disukai oleh Tuhan. Adik-adik mau tahu nggak? Tuhan Yesus itu paling nggak suka kalau misalkan adik-adik itu berbuat jahat, atau adik-adik itu tidak dengar-dengaran dengan orang tua. Wah, Tuhan Yesus marah banget. Tuhan Yesus bisa menghukum adik-adik, tapi adik-adik nggak tahu hukuman yang Tuhan Yesus kasih. Hukuman yang Tuhan Yesus kasih itu bisa melalui dari orang tua adik-adik atau dari sekitar adik-adik, teman-teman adik-adik sekalian. Nah, itu kan bahaya banget tuh. Jadi adik-adik mulai sekarang nggak boleh nakal-nakal ya. Nah, sekarang kakak mau cerita. Dari ayat Mika 3 ayat yang pertama hingga yang keempat itu diceritakan bahwa bangsa Israel dan Yehuda itu merupakan umat pilihan Allah, tapi mereka itu suka berbuat jahat adik-adik, suka berbuat dosa. Padahal mereka kan itu pilihan Allah, pilihan dari Tuhan Yesus untuk menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, tapi mereka malah berbuat dosa, mereka malah berbuat jahat adik-adik. Parah banget kan? Nah, terus karena Allah mengetahui perbuatan-perbuatan jahat mereka, nah Allah itu punya misi. Misi, adik-adik tahu nggak misi apa? Misi itu suatu rencana Allah untuk menegur bangsa Israel dan Yehuda agar mereka itu dengar-dengaran dan tidak berbuat dosa lagi.
Nah, dalam misi yang Tuhan Yesus jalankan itu, Tuhan Yesus mengutus seorang, yaitu Mika. Mika itu dia seseorang dari Moshefet. Moshefet itu adalah sebuah kota kecil. Sebuah kota kecil di bagian selatan Yehuda. Jadi, wilayah tersebut itu adalah wilayah pertanian adik-adik. Wah, berarti wilayah pertaniannya itu subur. Banyak tanaman di sana, banyak padi-padian. Wah, berarti subur sekali ya adik-adik. Nah, Mikah ini hadir, dia bernubuat selama pemerintahan 3 raja Yehuda, yakni ada Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi Allah ini memampukan Mika untuk menegur bangsa Israel dan Yehuda serta tetap setia dalam tugas panggilannya. Wah, hebat banget ya adik-adik. Mika ini ditunjuk oleh Tuhan Yesus langsung buat menegur Yehuda dan Israel agar tidak melakukan dosa lagi. Wah, keren banget ya adik-adik. Nah, terus habis itu keadaan pada saat itu kacau balau adik-adik. Sangat tidak baik keadaannya. Nah, terus di sana itu hanya beberapa orang saja yang setia kepada Tuhan Yesus. Cuman bisa dihitung 1, 2, 3, mungkin 3 orang atau mungkin 2 orang juga. Hanya 2 orang saja yang setia sama Tuhan Yesus. Wah, itu kan parah banget adik-adik. Mereka itu udah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diutus oleh Tuhan, tapi yang percaya oleh Tuhan Yesus cuma sedikit. Nah, orang yang tercemar itu harus disampaikan teguran Tuhan melalui Mika kepada orang-orang yang berbuat dosa itu. Apa sih memang Kak dosa-dosa yang mereka berbuat? Nah, seperti contohnya orang kaya menipu orang miskin. Wah, orang kaya menipu orang miskin, gimana tuh Kak? Orang kaya menipu orang miskin berarti mereka memeras. Sama aja kayak orang korupsi. Korupsi itu tidak baik adik-adik, malah membuat orang yang miskin menjadi tambah menderita karena orang-orang yang curang. Nah, seperti itu adik-adik. Lalu bekerja sama dengan para imam yang serakah. Wih, parah banget. Jadi hak-hak orang yang harusnya diterima itu malah tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat tersebut karena orang-orang yang jahat ini dan para imam yang memanfaatkan keadaan tersebut. Nah, adik-adik, jadi kita kembali kepada ayat yang pertama. Ayat pertama ini dikatakan, "Kataku baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan?" Nah, padahal di ayat itu sudah dijelaskan bahwa setiap pemimpin, mau politik atau pemimpin rohani, itu sudah mengetahui tentang keadilan. Mereka malah justru sebaliknya, membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Nah, itu tidak baik adik-adik. Nah, dalam hal ini betapa mengerikan kondisi saat itu adik-adik. Kita bisa bayangkan ya, sangat mencekam sekali. Tidak ada sama sekali yang mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sangat tidak enak ya adik-adik dengan keadaan seperti itu. Lalu mereka yang seharusnya jadi contoh justru menjerumuskan rakyat dalam berbagai kejahatan adik-adik. Wah, sangat parah ya adik-adik. Kita bisa lihat
bahwa Tuhan Yesus itu tidak main-main. Kalau dia tidak suka dengan hal itu, Tuhan Yesus akan diam. Dan Tuhan Yesus kita tahu, ia adalah Allah yang pencemburu. Tuhan Yesus tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Makanya kita sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita tidak boleh sama sekali melakukan kejahatan. Karena kejahatan itu adalah kebencian bagi Tuhan Allah kita. Nah, adik-adik, untuk melengkapi cerita kakak saat ini, kakak mempunyai satu buah video. Di video ini adik-adik nonton, lalu adik-adik dengarkan apa saja yang terdapat di video ini. Lalu adik-adik coba pikirkan kebaikan apa yang adik-adik perbuat dalam kehidupan adik-adik sekalian. Berikut videonya, ditonton ya. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah, adik-adik sudah melihat video barusan kan? Bagaimana videonya? Apa yang adik-adik ambil dari video tersebut? Tentang kebaikan. Ya, kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dalam menolong sesama, berbuat baik dalam hal apapun itu, seperti membuang sampah. Padahal hal itu kan ya bisa dikatakan kadang kita lakukan, kadang juga kita abaikan karena kita pikir, nanti ada orang lain ini, nanti ada yang bisa bersihin, nanti ada yang bisa bantuin dia. Nah, tapi adik-adik harus ingat, semua yang kita lakukan walaupun hanya hal kecil saja, tapi Tuhan Yesus itu senang, karena Tuhan Yesus saja sudah melakukan hal yang besar untuk kita. Hal yang besar apa tuh, Kak? Hal yang besar, Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, adik-adik. Itu kan hal yang besar, adik-adik.
itu hal yang tidak ternilai oleh apapun juga. Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita supaya kita diselamatkan. Nah, untuk itu kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan seperti video yang barusan. Video barusan itu menceritakan apa sih adik-adik? Yang tadinya Budi. Budi adalah anak yang dia diam aja. Kalau ada apa-apa kan nanti ada orang lain. Dia kan biasa saja. Dia tidak membutuhkan bantuanku. Nah, itu Budi melakukan hal yang salah adik-adik. Karena Budi mengabaikan segala hal yang ada di sekitarnya. Padahal kan kita nggak boleh mengabaikan apapun yang ada di sekitar kita. Kita harus menolong, kita harus membantu dengan kemampuan kita adik-adik. Nah, tetapi Budi diem aja. Lalu Budi tersadar dengan perbuatan Nathan adik-adik. Nathan berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan orang yang dia gak kenal pun yang di jalan dia kasih makanan adik-adik tanpa melihat agamanya apa atau latar belakang keluarganya apa. Wah, hebat ya Nathan. Kita contoh Nathan. Dalam keadaan apapun dia selalu menolong dan melakukan kebaikan bagi siapapun. Nah, sama halnya dengan Mika. Mika diutus oleh Tuhan untuk memperbaiki keadaan di Israel dan Yehuda. Nah, kita juga dapat belajar adik-adik bahwa semua kebaikan yang kita perbuat itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak menyuruh kita selalu untuk kamu harus berbuat baik kepada ini, kamu harus berbuat baik kepada dia, kamu harus berbuat baik kepada ini. Tuhan tidak pernah ngomong kayak gitu sama kita adik-adik. Tapi kita sendiri yang harus menyadari kita harus berbuat baik kepada siapapun. Oke adik-adik. Nah, sebelum kakak mengakhiri ibadah ini, kakak mau adik-adik mengetahui bahwa melalui bacaan perikop hari ini kita itu melihat dari sisi lain bahwa ada seseorang yang taat pada perintah Tuhan, yaitu Nabi Mika. Nah, Nabi Mika itu tetap melakukan perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan perintahkan, itu Nabi Mika selalu setia walaupun keadaannya gak mudah. Karena bangsa Israel dan Yehuda itu adalah bangsa yang tidak taat pada Tuhan. Nah, karena dia selalu setia kepada Tuhan, dia itu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Wah, siapa yang di sini mau dijaga sama dilindungi oleh Tuhan Yesus? Ayo, aku. Nah, kalau adik-adik mau seperti itu, adik-adik harus melakukan kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kita, supaya kita memperhatikan sesama kita. Seperti itu adik-adik. Nah, kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan Yesus itu sedih. Tuhan Yesus tidak mau lagi peduli sama kita. Wah, siapa yang gak mau dipedulin sama Tuhan Yesus? Gak ada. Kakak pun mau dipedulikan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus berbuat baik. Sekali lagi kakak ingatkan ya adik-adik. Nah, terus adik-adik, kalau hukuman Tuhan itu kejam loh adik-adik. Makanya adik-adik tidak boleh melakukan kejahatan. Adik-adik harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah yang Tuhan telah tetapkan. Oke adik-adik. Nah, dan demikian firman Tuhan pada hari ini. Kakak berharap adik-adik
tidak hanya mendengarkan, tetapi adik-adik lakukan mulai sekarang. Apapun yang adik-adik tahu, apapun yang adik-adik pikir, oh iya, aku hari ini harus bantu mama. Harus bantu mama apa? Bersihin kamar aku. Nah, adik-adik lakukan. Terus adik-adik misalkan, oh iya, aku harus bantu papa mencuci mobil. Nah, adik-adik lakukan walaupun hal itu bukan tidak diminta oleh mama atau papa, tapi adik-adik coba lakukan ya mulai sekarang, supaya adik-adik selalu mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Adik-adik, sekali lagi kakak mau mengingatkan kepada kita, karena pandemi saat ini belum selesai, adik-adik harus tetap melakukan 3M. Apa aja tuh 3M? 3M adalah mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. 3 hal itu harus adik-adik lakukan ya. Untuk itu, adik-adik lebih baik di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Nah, udah gitu adik-adik tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah, karena ada Tuhan Yesus yang sudah memberikan adik-adik fasilitas melalui mama dan papa. Jadi adik-adik harus selalu bersyukur, tidak boleh ngeluh-ngeluh, harus semangat. Oke adik-adik, God bless you. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak luput syukur. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul untuk memuji, membesarkan nama-Mu dan mendengarkan isi dari firman-Mu Tuhan, walaupun hanya secara virtual, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir beserta dengan kami Tuhan, dan Engkau mau memberikan kami Tuhan segala hikmat untuk melakukan segala kebaikan Tuhan kepada sesama kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini supaya keadaannya selalu kondusif dan terhindar dari segala macam mara bahaya apapun Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan para staf-staf pegawai pemerintahan lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan, Engkau mau melindungi mereka, Engkau mau menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar mereka bisa melakukan segala aktivitas mereka dan mengambil segala keputusan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami para masyarakat boleh menikmatinya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati gereja kami Tuhan, gereja GPIB Trinitas Tuhan. Engkau memberkati KMJ kami, Bapak Pendeta Teddy Christian Sigarlaki Masinambau Tuhan, beserta dengan keluarga. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta,
memberkati kesehatan Pak Pendeta, agar Pak Pendeta boleh memimpin jemaat kami, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus juga berkati para karyawan kantor yang bekerja, Tuhan, untuk kelancaran dari pekerjaan di gereja, Tuhan, pekerjaan di ladang-Mu. Kiranya Engkau memberkati keluarga mereka, Tuhan, tutup bungkus keluarga mereka dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, berkati juga koster yang bekerja untuk gereja kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, agar mereka semua boleh terberkati oleh berkat-berkat-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati para pelekat, Tuhan, pelekat mulai dari pelekat PA, pelekat PT, pelekat GP, pelekat PKP, pelekat PKB, dan pelekat PKLU, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala rencana yang telah disusun, dirancang, Tuhan, agar rencananya boleh terlaksana, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para janda, duda, dan yatim piatu, Tuhan, agar mereka boleh terus Engkau berkati, Tuhan. Engkau penuhi segala kebutuhan mereka, Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk penyakit COVID-19 yang masih menjelajahi bumi kami ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para tenaga kesehatan, Tuhan, yang bekerja dari pagi hingga malam, Tuhan, yang mengusahakan yang terbaik, Tuhan, bagi para pasien. Kiranya Engkau memberkati keluarga mereka, Tuhan, tutup bungkus keluarga mereka dengan kuasa darah-Mu, Tuhan, agar mereka juga terhindar dari segala sakit penyakit COVID yang ada, Tuhan. Berkati juga mungkin ada teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan. Kiranya Engkau mau mengangkat sakit penyakit mereka dan Engkau memulihkan mereka, Tuhan, agar mereka dapat beraktivitas sesuai dengan apa yang mereka jalankan, Tuhan, sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa khususnya untuk teman kami, adik Timothy Tambunan, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati adik Timothy Tambunan, Tuhan, yang baru saja operasi usus buntu. Engkau memulihkan keadaannya, Tuhan, agar adik Timothy boleh beraktivitas, boleh bersekolah, boleh bermain sesuai dengan sedia kala, Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya juga Engkau memberkati adik-adik kami yang baru berulang tahun minggu kemarin, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati adik-adik kami agar di dalam umurnya mereka yang baru, mereka boleh mendapatkan segala apapun yang mereka inginkan, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, dan mereka boleh menjadi anak yang pintar, takut akan Tuhan, dan rajin untuk beribadah kepadamu, Tuhan. Dan Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati orang tua kami, Tuhan, papa mama kami, Tuhan, di dalam pekerjaan mereka. Engkau mau melindungi mama papa kami, tutup bungkus mama papa kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberi persembahan. Kaliana mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Kubri Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku,
Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Adik-adik sekarang lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak henti karena penyertaan Tuhan kepada kami. Pada hari ini kami bisa berkumpul, ibadah via YouTube Impa Trinitas ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan Bapa yang telah dicurahkan kepada kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan memiliki perkenaan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum adik-adik menerima berkat, kakak ingin mengingatkan sekali lagi, adik-adik harus tetap melakukan kebaikan kepada siapapun dan menerapkan segala firman Tuhan tadi kepada kehidupan adik-adik sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh selesai dalam rangkaian ibadah Impa kami pada hari ini. Sekarang kami akan beraktivitas dengan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai adik-adik sekalian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.